Kemas barangmu sekarang. Saya tidak butuh karyawan hamil yang lamban. Teriakan suamiku menggema di kantor pagi itu. Dia merasa hebat karena baru saja memecat seorang wanita hamil yang terlihat lemah. Tapi dia lupa satu hal, wanita yang dia usir sambil menangis itu ternyata. Di video kali ini, kita akan ngebahas kasus di mana kesombongan dibayar lunas dengan penghinaan. Suami ini merasa berhak menginjak-injak bawahannya. Tapi dia lupa, roda itu berputar. Wanita yang dia usir hari ini, bisa jadi adalah orang yang akan menentukan nasibnya besok pagi. Bagaimana cara wanita hamil ini membalas dendam tanpa perlu marah-marah, tapi sukses bikin si suami gemetar ketakutan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Keheningan di lantai 20 gedung perkantoran itu terasa begitu mencekam pagi ini, seolah oksigen di udara telah dihisap habis oleh ketegangan yang merambat di setiap kubikel kerja. Tidak ada suara tawa, tidak ada diskusi hangat, bahkan suara denting sendok di gelas kopi pun tak terdengar. Semua karyawan menunduk dalam-dalam, memakukan pandangan pada layar komputer masing-masing, berpura-pura sibuk demi menghindari kontak mata dengan sosok yang kini duduk angkuh di kursi manajer. Raka. Pria itu baru menjabat 1 minggu, namun arogansinya sudah menyebar lebih cepat daripada virus. Ia duduk bersandar, kakinya yang berbalut sepatu kulit mahal terangkat ke atas meja, sementara matanya yang tajam menyapu ruangan seperti elang yang sedang mencari mangsa lemah untuk diterkam. Pintu kaca ruangan itu terbuka perlahan, diiringi bunyi decit engsel yang memecah kesunyian. Sosok yang masuk membuat dahi Raka berkerut jijik. Maya. Wanita itu melangkah masuk dengan napas yang terdengar berat dan memburu. Usia kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-8 membuat setiap langkahnya terlihat seperti perjuangan berat. Wajahnya pucat pasi, tanpa riasan, dengan butiran keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. Di tangannya yang gemetar, ia mendekap erat tumpukan berkas laporan yang diminta Raka 15 menit lalu. Kakinya yang bengkak diseret pelan menuju meja kekuasaan Raka, menimbulkan suara gesekan sepatu yang iramanya tidak teratur di atas lantai marmer yang dingin. "Maaf, Pak Raka," suara Maya terdengar lirih, nyaris tenggelam oleh dengungan pendingin ruangan. Ia meletakkan berkas itu dengan sangat hati-hati, takut membuat kesalahan sekecil apapun. "Ini revisi laporan penjualan yang Bapak minta. Tadi saya harus berjalan pelan karena perut saya kram, dan lift sedang penuh sesak. Jadi saya..." "Alasan?" Bentakan Raka memotong kalimat itu seketika, menggelegar memenuhi ruangan. Raka menurunkan kakinya dari meja dengan kasar, menimbulkan suara hentakan keras yang membuat beberapa karyawan di luar ruangan tersentak kaget. Ia berdiri, menjulang tinggi di hadapan Maya yang terlihat semakin mengecil. Tatapan Raka bukan tatapan seorang atasan kepada bawahan, melainkan tatapan seseorang yang melihat kotoran menjijikan menempel di sepatunya. Ia menyambar berkas yang baru saja diletakkan Maya, membolak-baliknya dengan kasar tanpa benar-benar membacanya. "Lihat dirimu," desis Raka dengan nada rendah yang penuh racun. Ia menunjuk perut buncit Maya dengan ujung pulpennya. "Jalan saja kamu susah. Napasmu bunyi seperti orang asma. Bagaimana kamu bisa kerja cepat kalau badanmu sendiri jadi penghalang? Perusahaan ini adalah tempat untuk mencetak uang, tempat bagi para petarung, bukan panti sosial yang menampung wanita lemah yang bisanya cuma mengeluh sakit perut." Maya terdiam kaku. Tangannya secara refleks melindungi perutnya, naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya dari aura jahat di hadapannya. "Saya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, Pak. Saya bahkan lembur saat yang lain sudah pulang. Kondisi hamil tidak menghalangi dedikasi saya," jawab Maya dengan suara bergetar namun tetap berusaha tegas. Jawaban itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Raka. Ia merasa otoritasnya ditantang oleh seseorang yang ia anggap tidak berdaya. Wajah Raka memerah padam. Dengan gerakan tiba-tiba yang membuat jantung Maya seakan berhenti, Raka melempar tumpukan berkas tebal itu tepat ke arah wajah Maya. Brak! Lembar-lembar kertas putih itu menghantam tubuh Maya, berhamburan liar ke udara, lalu jatuh berserakan menutupi lantai di sekitar kakinya. Pemandangan itu begitu merendahkan. Maya memejamkan mata sejenak, menahan perih bukan karena kertas yang menggores kulitnya, tapi karena harga dirinya yang baru saja diinjak-injak di depan umum.
Saya tidak butuh dedikasi omong kosongmu, teriak Raka, telunjuknya mengarah lurus ke pintu keluar. Perut buncitmu itu cuma beban bagi tim saya. Kamu lamban, tidak enak dipandang, dan merusak performa divisi ini. Mulai detik ini, kemasi barang-barangmu yang tidak penting itu. Angkat kakimu dari kantor saya. Kamu, saya pecat. Kalimat vonis itu menggantung di udara, berat dan mematikan. Para karyawan lain menahan napas, ngeri membayangkan nasib Maya. Mereka menunggu suara tangisan histeris, raungan memohon agar tidak dipecat, atau setidaknya air mata penyesalan. Raka pun tersenyum miring, menanti momen kemenangannya melihat wanita itu hancur. Namun, detik demi detik berlalu, dan keheningan itu justru berubah menjadi sesuatu yang aneh. Maya tidak menangis. Perlahan, wanita hamil itu membuka matanya. Ia tidak menunduk untuk memungut kertas-kertas yang berserakan di kakinya. Sebaliknya, ia menegakkan punggungnya yang pegal. Wajah pucat dan lelah itu perlahan berubah. Sorot mata yang tadinya sayu, kini menatap Raka dengan ketajaman yang tak terduga, setajam silet yang baru diasah. Ia menyeka keringat di dahinya dengan tenang, lalu menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang bukan berasal dari rasa takut, tapi senyum penuh arti yang membuat bulu kuduk Raka meremang tanpa alasan yang jelas. "Baik, Pak Manajer," ucap Maya. Suaranya tenang, datar, dan dingin, kontras dengan suasana panas di ruangan itu. Ia mengelus perutnya pelan, seolah sedang menenangkan bayi di dalamnya agar tidak ikut emosi. "Terima kasih atas keputusannya. Bapak benar, mungkin tempat ini memang butuh bersih-bersih dari orang yang tidak punya hati." Maya melangkah mundur, masih mempertahankan kontak mata dengan Raka yang kini terdiam, karena bingung dengan reaksi yang tak wajar itu. Sebelum memutar badan, Maya mengucapkan satu kalimat terakhir. Kalimat yang diucapkan dengan nada rendah namun terdengar jelas di telinga Raka. "Nikmati kursi empuk dan jabatan Bapak selagi bisa. Karena kadang, kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang baru saja kita usir hari ini." Tanpa menunggu jawaban, Maya berbalik. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, meninggalkan Raka yang berdiri kaku di tengah kertas-kertas yang berserakan. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan sang manajer dengan rasa kemenangan yang terasa hambar, dan sebuah firasat buruk yang mulai merayap naik ke punggungnya. Raka tidak tahu bahwa tanda tangan pemecatan yang baru saja ia berikan secara lisan, sejatinya adalah surat kehancuran bagi karirnya sendiri. Malam itu, jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 8 lewat. Di meja makan yang sederhana, Sinta duduk diam memandangi sayur asem dan ikan goreng yang sudah dingin sejak 1 jam lalu. Ia tidak berani menyentuh makanan itu sebelum suaminya pulang. Sudah menjadi aturan tak tertulis di rumah ini bahwa Raka harus dilayani bak raja, dan segala sesuatunya harus sempurna saat ia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Sinta merapikan ujung daster batiknya yang sedikit kusut, mencoba menenangkan detak jantungnya yang selalu berpacu lebih cepat setiap kali mendengar suara mesin mobil berhenti di depan pagar. Pintu depan terbuka kasar. Sinta sontak berdiri, memasang senyum paling manis yang ia bisa. Raka masuk dengan langkah lebar, melempar tas kerjanya sembarangan ke sofa ruang tamu. Anehnya, wajah pria itu tidak menunjukkan guratan lelah seperti biasanya. Sebaliknya, wajah Raka terlihat berseri-seri, penuh dengan aura kepuasan yang meluap-luap, seolah ia baru saja memenangkan lotre miliaran rupiah. Ia melonggarkan dasinya dengan gerakan kasar namun percaya diri, lalu duduk di kursi utama meja makan sambil bersiul kecil. Sinta buru-buru mengambilkan piring, menyendokkan nasi hangat, dan meletakkannya di hadapan sang suami dengan tangan sedikit gemetar. "Kamu kelihatan senang sekali, Mas?" tanya Sinta hati-hati, berusaha membuka percakapan sambil menuangkan air putih ke gelas Raka. "Apa ada kabar baik di kantor baru?" Raka tertawa pendek, tawa yang terdengar jumawa dan meremehkan. Ia menyuap nasi ke mulutnya dengan lahap sebelum menjawab. "Bukan cuma kabar baik, Sin. Hari ini aku merasa jadi pahlawan. Aku baru saja melakukan bersih-bersih besar-besaran di kantorku. Kamu tahu kan, tim yang kupegang itu isinya orang-orang manja. Tapi hari ini, aku kasih mereka pelajaran berharga tentang siapa yang berkuasa." Sinta mengernyitkan dahi, tidak mengerti. "Bersih-bersih? Maksudnya ada yang Mas tegur?" "Lebih dari itu," jawab Raka dengan mata berbinar bangga.
Ia meletakkan sendoknya, menatap istrinya dengan tatapan berapi-api. Aku memecat satu benalu yang selama ini cuma makan gaji buta. Bayangkan, Sin, ada karyawan wanita yang kerjanya lambat sekali. Jalan seperti siput, napas ngos-ngosan, bolak-balik izin ke toilet. Bikin target timku berantakan. Tadi pagi, kesabaranku habis. Langsung kusuruh dia angkat kaki detik itu juga. Puas rasanya melihat dia menyeret kakinya keluar dari ruanganku. Hati Sinta mencelos mendengar cerita itu. Naluri perempuannya terusik. Tunggu dulu, Mas. Jalan lambat dan napas ngos-ngosan? Apa dia sedang sakit? Raka mendengus sinis. Sakit apanya? Dia itu hamil tua. Perutnya sudah seperti bola basket. Besar sekali. Makanya aku bilang dia benalu. Perusahaan itu tempat cari duit, bukan tempat penitipan ibu hamil. Kalau sudah tidak sanggup kerja cepat, ya minggir. Jangan jadi beban buat manajer brilian sepertiku. Sinta terdiam, tangannya menutup mulut karena kaget. Bayangan seorang wanita hamil tua yang diusir kasar terlintas di benaknya. Ia membayangkan betapa hancurnya perasaan wanita itu, dipecat saat sedang butuh biaya untuk persalinan. Rasa kemanusiaan Sinta memberontak, membuatnya berani mengeluarkan suara meski lirih. Mas, apa tidak terlalu kejam? Dia kan sedang hamil tua. Kasihan, Mas. Mungkin dia butuh pekerjaan itu untuk biaya lahiran anaknya. Kenapa tidak diberi peringatan dulu atau cuti melahirkan saja? Memecat ibu hamil itu, rasanya tidak manusiawi, Mas. Suara sendok beradu keras dengan piring porselen memecah keheningan malam. Raka membanting alat makannya. Senyum bangga di wajahnya lenyap seketika, berganti dengan tatapan tajam yang menusuk ke arah Sinta. Kamu ini tahu apa soal dunia kerja? Hah? Bentak Raka. Kerjaanmu cuma di dapur, masak, cuci baju. Jangan sok mengajari aku soal manajemen manusiawi. Di luar sana itu hutan rimba, Sin. Yang kuat yang menang. Kalau aku biarkan satu orang lemah merusak timku, aku yang bakal dinilai gagal sama direksi. Kamu mau suamimu ini gagal? Mau kita hidup susah terus? Sinta menunduk, nyalinya ciut seketika. Bukan begitu, Mas. Aku cuma kasihan. Simpan rasa kasihanmu itu, potong Raka ketus. Ia kembali menyuap makanannya dengan kasar. Nafsu makannya tidak berkurang sedikitpun meski baru saja membentak istrinya. Lagi pula, perempuan seperti itu pasti cuma memanipulasi keadaan. Mentang-mentang hamil minta diistimewakan. Aku justru menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Harusnya Pak CEO berterima kasih padaku karena berani ambil tindakan tegas ini. Siapa tahu, setelah ini aku dipromosikan lagi karena ketegasanku. Raka kembali melanjutkan ceritanya tentang betapa hebatnya ia memarahi karyawan lain yang mencoba membela wanita itu, tentang bagaimana ia menjadi raja di lantai 20. Sinta hanya diam mendengarkan, mengangguk kaku setiap kali Raka meminta persetujuan. Namun di dalam hatinya yang paling dalam, ada perasaan dingin yang menjalar. Ia menatap sosok suaminya yang sedang mengunyah makanan dengan lahap itu, dan untuk pertama kalinya, Sinta merasa sedang duduk bersama orang asing. Malam itu, Raka tidur dengan nyenyak, mendengkur keras karena merasa puas dengan pencapaiannya. Sementara di sebelahnya, Sinta terjaga menatap langit-langit kamar. Hatinya gelisah. Ia tidak tahu siapa wanita malang yang dipecat suaminya itu, tapi dalam diam, Sinta memanjatkan doa. Ya Tuhan, lindungilah ibu hamil itu dan bayinya. Maafkan kejahatan suamiku. Sinta tidak tahu bahwa doa tulusnya malam itu akan menjadi benang merah yang mempertemukan dirinya dengan takdir yang tak pernah ia duga sebelumnya. Matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit. Di taman kecil tak jauh dari area perkantoran elit, Sinta duduk sejenak di bangku beton yang panas, meletakkan kantong plastik berisi pesanan suaminya, kopi kaleng dan rokok yang wajib tersedia di meja saat Raka pulang nanti. Saat sedang menyeka peluh di dahi, matanya menangkap sosok wanita hamil yang duduk terkulai lemas di bawah naungan pohon angsana. Wanita itu tampak menyedihkan. Pakaian kerjanya terlihat agak lusuh, wajahnya sepucat kertas, dan matanya terpejam erat seolah sedang menahan rasa lelah yang amat sangat. Naluri keibuan Sinta tersentuh seketika. Tanpa berpikir dua kali,
Ia segera mengambil sebotol air mineral dingin yang baru dibelinya untuk diri sendiri, lalu melangkah menghampiri wanita asing itu. "Permisi, Mbak," sapa Sinta dengan nada sangat hati-hati. Wanita itu, Maya, tersentak kaget, seolah baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. Ia membuka matanya yang terlihat merah dan sembab. Sinta tersenyum meneduhkan, lalu menyodorkan botol air di tangannya. "Mbak terlihat pucat sekali. Minumlah dulu, cuaca hari ini sedang tidak bersahabat untuk ibu hamil." Maya menatap Sinta dengan ragu. Di kawasan bisnis yang penuh dengan manusia egois dan individualis ini, kebaikan tiba-tiba dari orang asing terasa mencurigakan. Namun, tatapan mata Sinta yang tulus dan bening meluluhkan pertahanan hatinya. Maya menerima botol itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih. Saya memang hampir pingsan rasanya," bisik Maya lirih setelah meneguk air itu dengan rakus. "Mbak bekerja di sekitar sini?" tanya Sinta ramah sambil duduk di ujung bangku, menjaga jarak sopan. Maya tersenyum getir, dagunya menunjuk ke arah gedung pencakar langit megah di seberang jalan. "Tadinya. Tapi hari ini saya baru saja dibuang. Saya dianggap beban dan penghalang kinerja tim. Padahal, saya sangat butuh biaya untuk kelahiran anak ini." Dada Sinta terasa sesak mendengarnya. Ingatannya langsung melayang pada cerita Raka semalam, tentang kebanggaannya memecat seorang benalu. Sinta menepis pikiran buruk itu, namun rasa ibanya semakin besar. Ia memberanikan diri mengelus punggung tangan Maya pelan. "Sabar ya, Mbak. Rezeki anak tidak akan pernah tertukar. Suami saya sering bilang kalau dunia kerja itu kejam, tapi saya percaya Tuhan itu maha adil. Mbak orang baik, pasti Tuhan siapkan ganti yang jauh lebih berkah." Maya tertegun. Ia menatap wanita sederhana di depannya ini dengan pandangan baru. Baru saja ia diinjak-injak harga dirinya oleh seorang pria sombong dari gedung itu, dan kini, di taman yang sama, ia diselamatkan oleh seorang wanita berhati malaikat. Kontras ini begitu mencolok. "Kamu baik sekali. Jarang saya bertemu orang tulus di daerah ini. Siapa namamu?" "Sinta," jawabnya singkat. Tiba-tiba Sinta melirik jam tangan murah di pergelangan tangannya, dan wajahnya berubah memucat panik. "Ya ampun, saya harus pulang. Suami saya bisa marah besar kalau tahu saya pergi belanja terlalu lama. Ini ada roti, dimakan ya Mbak. Jaga bayinya baik-baik." Tanpa menunggu jawaban, Sinta berlari kecil meninggalkan taman itu. Langkahnya terburu-buru, ketakutan membayangkan wajah murka Raka jika ia terlambat menyambutnya di rumah. Maya menatap punggung Sinta yang menjauh, hingga hilang di tikungan jalan dengan tatapan dalam. Ia menggenggam roti pemberian Sinta erat-erat. Perlahan, senyum misterius yang sulit diartikan terukir di wajahnya yang tadi sendu. "Sinta," gumam Maya pelan, matanya kini berkilat tajam menatap puncak gedung tempat Raka bekerja. Jadi, wanita sebaik dan selembut itu adalah istri dari pria iblis tadi? Takdir memang lucu. Maya merogoh ponsel di saku blazernya. Pertemuan tak sengaja ini baru saja mengubah skenario balas dendam yang sedang ia susun rapi. Sinta tidak boleh ikut hancur. Dia adalah satu-satunya bunga yang harus diselamatkan dari kapal karam yang akan segera ia tenggelamkan. Keesokan harinya, atmosfer di kantor divisi pemasaran berubah drastis, menjadi seperti kamp militer tanpa suara. Kursi kosong di sudut ruangan bekas tempat Maya bekerja seolah menjadi monumen peringatan bisu bagi karyawan lain. Tunduk atau hancur. Raka berjalan mondar-mandir di lorong kubikel dengan langkah tegap, dagu terangkat tinggi, menikmati aroma ketakutan yang menguar dari para bawahannya. Tidak ada lagi yang berani izin ke toilet terlalu lama. Tidak ada lagi suara tawa atau bisik-bisik gosip. Raka merasa dirinya adalah raja kecil yang tak tersentuh. Kekuasaannya semakin absolut, dan egonya semakin melambung tinggi menembus langit-langit ruangan, merasa bahwa tindakannya kemarin adalah bukti kepemimpinan yang brilian. Di tengah euforia kekuasaan semu itu, seorang sekretaris masuk dengan langkah takut-takut, meletakkan sebuah amplop tebal berwarna emas dengan pita bludru merah di meja Raka. Mata Raka berbinar tamak saat membukanya. Undangan gala dinner ulang tahun perusahaan. Ini bukan sekadar pesta makan malam biasa, ini adalah panggung kehormatan. Di sana akan hadir Pak Wijaya, CEO legendaris pemilik perusahaan yang jarang sekali menampakkan diri. Otak licik Raka langsung berputar cepat seperti mesin kalkulator.
Ini adalah kesempatan emas untuk menjilat sang pemilik tahta, memamerkan prestasinya yang telah membersihkan tim dari karyawan hamil yang ia anggap benalu, dan mengamankan promosi jabatan ke kursi direktur yang sudah lama ia incar. Namun, Raka sadar, untuk tampil sempurna di hadapan para konglomerat, ia membutuhkan pendamping yang sepadan. Aksesori hidup yang bisa dipamerkan untuk menunjang citranya sebagai pria sukses yang bahagia. Malam itu, begitu sampai di rumah, Raka tidak melempar tas kerjanya sembarangan seperti biasa. Ia meletakkan undangan emas itu di tengah meja makan, tepat di depan wajah Sinta, seolah benda itu adalah tiket masuk surga. "Lihat itu, Sin," ucap Raka dengan nada mendesak, matanya berkilat penuh ambisi. "Minggu depan kita akan duduk satu meja dengan para direksi. Ini momen besarku. Aku akan bicara langsung dengan Pak Wijaya. Nasib kita akan berubah setelah malam itu." Sinta mengambil undangan itu dengan tangan gemetar, membaca tulisan timbul yang mewah di sana. "Di Hotel Bintang 5, Mas. Tapi, aku tidak punya baju yang pantas untuk acara semewah ini. Baju pestaku cuma kebaya lama yang sudah kekecilan." Raka mendengus kasar, menatap istrinya dari ujung rambut yang digelung jepit plastik murah, hingga daster rumahan yang warnanya sudah pudar. Tatapannya penuh penilaian yang menyakitkan, seolah sedang menaksir harga barang bekas. "Makanya, besok kamu pergi ke butik di pusat kota. Beli gaun malam yang elegan. Cari yang warnanya mahal. Aku tidak mau kamu terlihat seperti pembantu yang nyasar di pesta orang kaya. Penampilanmu mencerminkan levelku. Jangan sampai kamu bikin aku malu di depan bos besar." Sinta menelan ludah, kerongkongannya terasa kering dan tercekat. "Tapi Mas, harga gaun di butik itu pasti jutaan. Uang belanja bulan ini sudah menipis, Mas belum kasih tambahan sejak minggu lalu. Pakai uang tabunganmu dulu." Sergah Raka cepat, nadanya naik 1 oktav, tidak mau dibantah. Wajah Sinta memucat seketika. "Uang tabungan itu? Mas, itu kan celengan yang aku kumpulkan sedikit-sedikit dari sisa uang pasar selama 5 tahun buat jaga-jaga kalau ada sakit atau..." "Kalau apa?" potong Raka sambil menggebrak meja, pelan namun penuh tekanan intimidasi. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Sinta, wajahnya merah padam. "Kamu pikir karirku ini bukan masa depan kita? Jangan pelit sama suami sendiri. Itu namanya investasi, Sinta. Kalau aku berhasil jadi direktur karena tampil sempurna malam itu, uang recehmu itu akan terganti 10 kali lipat. Pokoknya aku tidak mau tahu alasanmu. Besok kamu beli gaun paling bagus. Awas kalau sampai kamu mempermalukan aku dengan tampil gembel." Raka berlalu ke kamar mandi, membanting pintu dengan keras, meninggalkan Sinta yang terpaku menatap celengan ayam plastik di atas lemari es. Air matanya menggenang di pelupuk mata. Uang itu adalah nyawanya, jaring pengaman terakhir jika terjadi sesuatu yang buruk pada rumah tangganya. Namun sekali lagi, titah Raka adalah hukum mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Demi ambisi suaminya yang tak berujung, Sinta harus mengorbankan rasa amannya sendiri, tanpa tahu bahwa gaun mahal yang akan ia beli besok dengan air mata itu, justru akan membawanya pada sebuah pertemuan takdir yang akan membalikan keadaan selamanya. Mall pusat kota itu terasa membekukan bagi Sinta. Bukan karena suhu pendingin udaranya yang rendah, melainkan karena deretan label harga di butik eksklusif ini yang mencekik leher. Di tangannya, Sinta meremas erat tas kain lusuh berisi uang tabungan yang ia kumpulkan receh demi receh selama 5 tahun. Hatinya perih luar biasa. Uang yang seharusnya menjadi dana darurat keluarga itu, kini harus ia relakan lenyap dalam sekejap hanya demi sehelai gaun pesta. Namun, wajah murka Raka jauh lebih menakutkan daripada kehilangan uang itu. Dengan langkah berat, Sinta mulai memilah gaun, merasa kerdil di tengah kemewahan yang mengintimidasi. Saat Sinta sedang ragu mematuk diri dengan sebuah gaun biru tua di depan cermin besar, suasana butik yang tadinya tenang mendadak berubah riuh. Para pelayan toko yang sebelumnya memandang Sinta dengan tatapan meremehkan, kini berlarian panik merapikan etalase. Manajer butik bahkan berlari kecil menuju pintu depan, membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pintu kaca lobi VIP, memantulkan cahaya lampu kristal dengan angkuh. Sinta mengintip dari balik gantungan baju, rasa penasarannya terusik. Siapa gerangan tamu agung yang mampu membuat satu toko gempar seperti ini?
Pintu penumpang mobil mewah itu terbuka otomatis. Sepasang sepatu flat berhias kristal Swarovski menapak anggun di lantai marmer. Lalu, turunlah sosok itu. Sinta terbelalak, matanya membulat sempurna, dan tangannya refleks menutup mulut yang hampir memeki kaget. Wanita itu mengenakan terusan sutra berwarna krem yang membalut perut buncitnya dengan sangat elegan. Rambutnya yang kemarin tampak kusut, kini tergerai indah berkilau, wajahnya tertutup kacamata hitam berbingkai emas. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap dengan setelan safari sigap mengawal setiap langkahnya. Meski auranya kini berubah 180 derajat bak ratu sejagat, Sinta tidak mungkin salah mengenali wajah sendu itu. Itu Maya. Wanita hamil yang kemarin ia tolong di taman kota dengan baju kerja yang lusuh. Wanita yang menangis terseduh-seduh karena dipecat dan bingung mencari biaya persalinan. Mbak Maya? Gumam Sinta bingung, otaknya gagal memproses kontradiksi di depan matanya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia orang susah? Sinta melangkah keluar dari ruang ganti, melupakan rasa mindernya karena ingin memastikan penglihatannya. Mbak Maya, panggilnya setengah berteriak, tangannya melambai mencoba menarik perhatian. Tepat saat Maya hendak menoleh ke arah suara itu, sebuah cengkeraman kasar mendarat di lengan Sinta, menyentaknya mundur hingga tubuhnya hampir terjungkal menabrak manekin. Sinta menoleh kaget dengan jantung berdegup kencang. Raka berdiri di sana dengan wajah merah padam, napasnya memburu menahan emosi yang meledak-ledak. Ia baru saja menyusul masuk karena tidak sabar menunggu di parkiran. "Kamu gila ya?" Desis Raka tajam tepat di telinga Sinta, matanya melotot garang seolah ingin menelan istrinya hidup-hidup. "Ngapain kamu teriak-teriak kayak orang kampung di tempat elit begini? Bikin malu saja. Semua orang jadi melihat ke sini." "Tapi Mas, itu tadi teman yang kutemui di taman kemarin." Sinta mencoba membela diri, telunjuknya mengarah ke pintu VIP. "Halah, jangan mimpi di siang bolong," potong Raka kasar sambil menyeret paksa Sinta menjauh dari area lobi VIP. Cengkeramannya di lengan Sinta terasa menyakitkan. "Lihat dia baik-baik. Dia dikawal bodyguard, masuk ruang VIP, bajunya saja mungkin seharga rumah kita. Itu nyonya besar. Beda level sama kamu yang beli baju diskonan saja pakai uang receh. Jangan sok kenal, nanti dikira kamu mau minta sumbangan atau menipu. Cepat bayar gaun ini sekarang, waktuku habis cuma buat nungguin kamu dandan." Raka menarik tubuh kecil istrinya ke meja kasir, memunggungi Maya yang baru saja menghilang di balik pintu kaca buram ruangan eksklusif itu. Raka sibuk memarahi Sinta karena dianggap memalukan, tanpa sadar sedikit pun bahwa nyonya besar yang ia kagumi dari kejauhan itu adalah karyawan yang baru saja ia buang seperti sampah kemarin pagi. Sinta menoleh ke belakang sekali lagi dengan tatapan nanar. Pintu VIP itu tertutup perlahan, menyembunyikan sebuah rahasia besar yang sebentar lagi akan meledak tepat di wajah sombong suaminya. Takdir baru saja memberi mereka kesempatan bertemu, tapi kesombongan Raka telah menutup mata hatinya sendiri. Di lantai teratas gedung pencakar langit yang menjulang angkuh menantang langit Jakarta, terdapat sebuah ruangan yang menjadi pusat saraf seluruh operasi perusahaan raksasa ini. Ruangan itu hening, dingin, dan mengintimidasi dengan interior marmer hitam, persis mencerminkan aura pemiliknya, Pak Wijaya. Sang CEO sedang berdiri mematung menghadap jendela kaca raksasa, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana, hingga dering telepon di meja kerjanya memecah kesunyian. Bukan saluran kantor biasa, melainkan saluran pribadi yang nomornya haram diketahui orang lain kecuali darah dagingnya sendiri. Tangan kekar Pak Wijaya mengangkat gagang telepon itu perlahan. "Halo?" Sapanya dengan suara bariton yang berat dan berwibawa. "Kak, ini aku." Suara dari seberang sana terdengar tenang, namun mengandung getaran badai yang tertahan. Itu suara Maya. Wajah kaku Pak Wijaya seketika melunak. Naluri protektif seorang kakak langsung mengambil alih. "Maya, kamu di mana sekarang?" "Kakak dengar laporan dari HRD, ada keributan memalukan di divisi pemasaran kemarin. Apa benar manajer baru yang tidak tahu diri itu?" "Jangan campur tangan dulu, Kak," potong Maya cepat. Nadanya terdengar dingin dan penuh perhitungan, mematikan kekhawatiran kakaknya seketika. "Biarkan aku yang membereskan hama kecil ini dengan caraku sendiri. Aku tidak mau kakak memecatnya lewat surat admin. Itu terlalu mudah dan terhormat untuk orang searogan dia. Sakitnya tidak akan terasa."
Pak Wijaya terdiam sejenak, mencerna nada bicara adiknya. Ia tahu betul watak Maya. Di balik kelembutan wajahnya, adiknya mewarisi darah bisnis ayah mereka yang tak kenal ampun pada pengkhianatan. Lalu, apa rencanamu, Mei? Untuk acara gala dinner nanti malam tolong siapkan panggungnya, pinta Maya dengan penekanan pada setiap kata. Pastikan semua lampu sorot mengarah ke podium utama. Aku ingin memberikan kejutan istimewa. Aku ingin dia terbang setinggi-tingginya malam ini, merasa menang dan berkuasa, sebelum aku sendiri yang akan menggunting sayapnya di depan semua tamu undangan. Helaan napas terdengar dari Pak Wijaya, sebuah tanda persetujuan bercampur kagum. Baik, panggung itu milikmu malam ini. Tapi ingat, jaga kesehatan keponakan kakak. Jangan sampai emosimu membahayakan janin. Tenang saja. Melihat kesombongan diruntuhkan adalah vitamin terbaik buatku, tutup Maya sebelum memutus sambungan sepihak. Pak Wijaya meletakkan gagang telepon sambil menggelengkan kepala, tersenyum tipis membayangkan drama yang akan pecah beberapa jam lagi. Sementara itu, 5 lantai di bawah ruangan dingin tersebut, suasana justru terasa panas oleh euforia semu. Raka sedang berdiri santai di tengah pantry, dikelilingi beberapa staf junior yang mengangguk-angguk takut karena terpaksa mendengarkan. Di tangan kanannya, secangkir kopi hitam mengepul, sementara tangan kirinya sibuk memperagakan gaya bicara yang dibuat-buat. Raka merasa sedang berada di puncak dunia. Kalian lihat sendiri kan? Ujar Raka lantang, sengaja membesarkan volume suaranya agar terdengar hingga ke lorong kubikel. Sudah 2 kali 24 jam sejak aku menendang si benalu hamil itu keluar. Dan apa reaksinya? Manajemen pusat diam. HRD diam. Pak Wijaya diam. Itu artinya apa? Artinya tindakan eksekutifku disetujui penuh. Mereka tahu aku melakukan hal yang benar demi efisiensi perusahaan. Ia tertawa renyah, tawa yang terdengar sumbang di telinga para karyawan yang sebenarnya muak namun tak berdaya. Raka berjalan menuju cermin di dekat wastafel, merapikan dasinya dengan gerakan narsis. Dengar-dengar, kursi direktur operasional sedang kosong bulan depan. Dengan nyaliku membersihkan tim dari parasit, rasanya kursi itu sudah mengukir namaku. Nanti malam, kalian lihat saja. Di gala dinner, aku akan menjadi bintang yang paling bersinar saat bersalaman dengan Pak Wijaya. Raka tersenyum lebar pada pantulannya sendiri di cermin, memuji kecerdasannya yang ia anggap brilian. Ia sama sekali tidak menyadari ironi mengerikan yang sedang terjadi. Keheningan dari lantai atas bukanlah tanda persetujuan, melainkan ketenangan seorang pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk sepenuhnya ke dalam perangkap. Raka sedang sibuk mematut diri dan bermimpi tentang mahkota raja, tanpa tahu bahwa pisau pemenggal karir sudah diasah tajam oleh wanita yang ia hina, dan tali pemicunya akan ditarik tepat saat ia merasa paling tinggi nanti malam. Ballroom Hotel Bintang 5 itu malam ini telah berubah menjadi arena gladiator bagi kaum berdasi. Lampu kristal raksasa yang menggantung angku di langit-langit memantulkan cahaya keemasan, menciptakan ilusi kemewahan yang menyilaukan mata. Di setiap sudut ruangan luas itu, gelas-gelas kristal berdenting halus, beradu dengan tawa sopan yang terdengar dibuat-buat. Aroma parfum mahal bercampur baur di udara dingin, menciptakan wangi kekayaan yang mengintimidasi siapa saja yang tak biasa menghirupnya. Di pintu masuk yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berbadan tegap, Raka melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, seolah ia adalah pemilik tempat itu. Di sebelahnya, Sinta berjalan tertatih, berusaha menyeimbangkan langkahnya di atas sepatu hak tinggi yang menyiksa tumit, menahan perih demi ego suaminya. Gaun biru tua yang membalut tubuh Sinta sebenarnya terlihat anggun dan pas. Namun sorot matanya tak bisa menutupi rasa minder yang menggerogoti hati. Ia merasa seperti orang asing yang menyusup ke pesta raja-raja. Setiap kali ada tamu wanita dengan perhiasan berlian melirik ke arahnya, Sinta refleks menunduk. Teringat bahwa gaun yang ia pakai dibeli dengan menguras tabungan recehnya selama 5 tahun. Namun bagi Raka, Sinta malam ini hanyalah properti. Sebuah aksesori hidup yang wajib ada agar ia terlihat sebagai pria mapan yang sempurna di mata kolega. Raka mencengkeram siku Sinta sedikit terlalu keras, lalu mendekatkan wajahnya untuk berbisik tajam tepat di telinga istrinya. Dengar baik-baik, Sin, desis Raka, matanya awas memindai ruangan mencari target pejabat perusahaan yang bisa ia dekati. Malam ini kuncinya adalah kesan pertama. Kamu diam saja di sampingku.
Jangan banyak bicara, jangan ketawa kencang seperti di rumah, dan jangan sekali-kali makan rakus saat prasmanan dibuka. Kalau ada yang tanya, jawab pendek saja. Aku tidak mau logat medok atau obrolan pasar kamu bikin aku malu di depan para direktur. Mengerti? Sinta hanya mengangguk pelan, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokan. Hatinya nyeri luar biasa. Di rumah ia diperlakukan seperti pembantu, di sini ia diperlakukan seperti patung pajangan bisu. Begitu mereka masuk ke tengah kerumunan, Raka langsung melepaskan pegangannya begitu saja. Ia melihat kerumunan pria berjas mahal di dekat meja prasmanan dan naluri penjilatnya langsung menyala. Tanpa mempedulikan Sinta yang bingung harus berdiri di mana, Raka melesat meninggalkan istrinya sendirian di dekat pilar besar. Dari kejauhan, Sinta melihat suaminya berubah wujud. Raka yang di rumah kasar, pelit, dan pemarah, kini tertawa renyah menanggapi lelucon garing seorang bapak tua botak yang ternyata adalah kepala divisi keuangan. Raka membungkuk hormat berlebihan, menyodorkan kartu nama dengan gerakan cepat seperti pesulap, dan mengangguk setuju pada apa saja yang diucapkan atasan. Ia terlihat sangat lapar. Lapar akan pengakuan, lapar akan jabatan. Ia menyalami siapa saja yang terlihat penting, matanya berbinar liar penuh ambisi. Raka merasa malam ini adalah panggung kemenangannya. Ia yakin 100%, keputusan, beraninya memecat karyawan hamil kemarin akan menjadi topik hangat yang membuatnya dipuji sebagai manajer yang tegas dan efisien oleh para petinggi. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup perlahan. Musik jazz yang mengalun pelan berhenti. Seorang MC naik ke panggung dengan suara bariton yang menggema, meminta perhatian seluruh hadirin. Jantung Raka berdegup kencang, lebih cepat dari sebelumnya. Ia melihat sosok Pak Wijaya, sang CEO legendaris yang jarang terlihat, berjalan naik ke podium utama dengan langkah tenang namun berwibawa. Raka buru-buru menyelinap di antara tamu lain, menyikut orang di depannya tanpa minta maaf agar bisa berdiri di barisan paling depan. Ia merapikan dasinya, memasang senyum paling lebar dan palsu, berharap Pak Wijaya akan melihat wajahnya dari atas sana. Raka menatap panggung itu dengan penuh puja, membayangkan sebentar lagi namanya akan dipanggil untuk promosi jabatan. Ia sama sekali tidak sadar bahwa panggung megah yang ia kagumi itu sebenarnya telah disiapkan khusus sebagai tempat eksekusi karirnya. Senyum lebar di wajah Raka saat ini adalah senyum terakhir dari seorang pria bodoh yang sedang berjalan sukarela menuju jurang kehancurannya sendiri. Suasana di dalam ballroom yang tadinya riuh rendah oleh percakapan, mendadak berubah senyap ketika lampu kristal utama diredupkan secara dramatis. Hanya tersisa satu sorotan cahaya terang, spotlight, yang menembak lurus ke arah pintu masuk utama yang tertutup rapat. Raka, yang sejak tadi sibuk menyikut tamu lain secara halus agar bisa berdiri di barisan paling depan dekat karpet merah, kini menahan napas penuh antisipasi. Matanya berbinar tamak. Ia mendengar desas-desus bahwa malam ini ada tamu VVIP, seseorang yang posisinya konon bahkan lebih tinggi dari para direksi yang baru saja ia jabat tangannya. Otak oportunis Raka langsung bekerja cepat seperti kalkulator. Jika ia bisa membuat kesan pertama yang baik pada orang ini, kursi direktur bukan lagi sekadar mimpi di siang bolong. Ia merapikan kerah jasnya sekali lagi, membusungkan dada, siap menyambut siapapun sosok agung yang akan melangkah masuk. Suara MC kemudian menggema berat memenuhi setiap sudut ruangan, memecah keheningan. Hadirin sekalian, mohon berdiri. Mari kita berikan sambutan terhangat untuk tamu kehormatan kita malam ini. Sosok yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang untuk memastikan kualitas perusahaan tetap terjaga. Putri tunggal dari Bapak Wijaya sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan. Ibu Maya Wijaya. Jantung Raka seakan berhenti berdetak selama 1 detik. Maya? Nama itu terdengar sangat umum, namun entah kenapa terasa tidak asing dan mengganggu di telinga Raka. Sebelum ia sempat menggali ingatannya lebih jauh, pintu raksasa berlapis emas setinggi 4 meter itu terbuka lebar secara perlahan, diiringi efek asap tipis yang dramatis. 2 pengawal berbadan tegap dengan setelan hitam melangkah keluar lebih dulu, membuka jalan dengan tatapan tegas. Dan tepat di belakang mereka, sosok itu akhirnya muncul. Waktu seolah membeku di sekitar Raka. Mulutnya sedikit terbuka, matanya menyipit tajam, berusaha keras memproses visual yang ditangkap retinanya namun ditolak mentah-mentah oleh logikanya. Wanita itu melangkah masuk dengan keanggunan yang melumpuhkan.
Ia mengenakan gaun malam panjang berwarna champagne yang berkilauan indah tertimpa cahaya lampu, membalut tubuhnya yang sedang hamil besar dengan begitu elegan dan berkelas. Rambutnya yang hitam legam ditata rapi menyamping, menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian sederhana namun memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi kacamata tebal yang kusam, tidak ada lagi baju kerja yang lusuh, dan tidak ada lagi wajah tunduk ketakutan. Wanita itu berjalan membelah kerumunan tamu undangan bak seorang ratu yang sedang menginspeksi rakyatnya. Suara tepuk tangan membahana memenuhi ruangan, namun telinga Raka mendadak berdenging tuli. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes di pelipisnya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai. Wajah itu, bentuk mata itu, senyum tipis yang penuh percaya diri itu. Semuanya terlalu mirip. Sangat mirip dengan wanita hamil, gembel, yang baru saja ia usir, ia bentak, dan ia hina kemarin pagi di kantornya. Tidak mungkin, bisik Raka pada dirinya sendiri, suaranya tercekat kering di tenggorokan. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha mengusir kemustahilan itu dari pikirannya. Mana mungkin si benalu miskin itu adalah putri bos besar? Pasti cuma mirip. Di dunia ini kan banyak orang kembar. Raka, jangan bodoh, jangan paranoid. Raka berusaha mati-matian meyakinkan dirinya sendiri. Ia menolak percaya bahwa ia sebodoh itu. Ia menolak percaya bahwa wanita yang ia lempar berkas laporannya ke lantai adalah wanita yang sama yang kini sedang disalami dengan penuh hormat oleh para komisaris di depan sana. Namun, saat wanita itu berjalan melewati barisan tempat Raka berdiri, ia menoleh sekilas. Tatapan mereka bertemu selama 1 detik yang terasa menyiksa seperti 1 abad. Dan dalam 1 detik itu, Raka melihat kilatan yang sama. Kilatan dingin, tajam, dan mematikan yang ia lihat sebelum wanita itu keluar dari ruangannya kemarin. Senyum di bibir wanita itu melebar sedikit saat melihat wajah Raka yang pucat pasi, sebuah senyum yang mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh saraf tubuh Raka. Itu bukan senyum keramahan. Itu adalah senyum predator yang baru saja mengunci target buruannya di dalam kandang yang tak terkunci. Musik orkestra yang megah mengalun memenuhi ballroom. Namun bagi Raka, suara itu terdengar sayup-sayup menjauh, digantikan oleh suara berdenging panjang yang menyakitkan di telinganya. Kakinya yang tadi berdiri gagah dalam balutan sepatu kulit mengkilap, kini mendadak terasa lemah seperti jeli, seolah tulang-tulangnya baru saja dicabut paksa dari tubuhnya. Raka mematung kaku di tengah lautan manusia. Napasnya pendek-pendek, tercekat di tenggorokan yang terasa kering kerontang seperti padang pasir. Ia ingin menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya, tapi lidahnya terasa keluh, mati rasa. Matanya melotot horor menatap ke arah podium utama, di mana Pak Wijaya sedang merangkul bahu wanita hamil itu dengan penuh kasih sayang seorang ayah. Maya Wijaya. Nama itu berputar-putar di kepala Raka seperti kaset rusak yang terus mengulang bagian paling mengerikan. Ingatannya berputar mundur dengan kecepatan tinggi, memutar ulang setiap adegan kejam yang ia lakukan kemarin pagi. Bagaimana ia membentak wanita itu di depan semua staf. Bagaimana ia melempar tumpukan kertas laporan ke wajah pucat itu, hingga berserakan di lantai. Bagaimana ia dengan sombong menyebut pewaris tunggal perusahaan ini sebagai sampah, benalu, dan parasit. Raka merasa mual seketika. Isi perutnya bergejolak hebat. Ia tidak sedang bermimpi buruk. Ini adalah kenyataan paling mematikan. Ia, seorang manajer baru yang arogan, baru saja menggali kuburannya sendiri dengan menyatakan perang terbuka kepada pemilik tahta sesungguhnya. Di tengah serangan panik yang melumpuhkan logika itu, sebuah senggolan pelan di lengan kirinya membuat Raka tersentak kaget, seolah baru saja disengat listrik tegangan tinggi. Ia menoleh patah-patah ke samping dengan wajah pucat pasi. Sinta berdiri di sana dengan wajah polos. Matanya berbinar takjub menatap ke panggung, sama sekali tidak menyadari bahwa suaminya sedang berada di ambang serangan jantung karena ketakutan. Mas Raka, lihat deh. Bisik Sinta dengan nada antusias yang jujur, jari telunjuknya mengarah lurus ke sosok Maya di atas panggung. Itu kan Mbak Maya, wanita hamil yang aku ceritakan ketemu di taman kemarin loh, Mas. Yang Mas Raka marahi aku pas di butik tadi siang karena aku menyapanya. Ternyata beneran dia anak yang punya perusahaan ini ya, Mas? Wah, dunia sempit banget ya. Berarti Mas Raka kenal dekat dong sama dia? Kan Mas bilang Mas manajer kesayangan di kantor yang paling dipercaya.
Pertanyaan polos Sinta itu menghunjam dada Raka lebih sakit daripada tusukan belati berkarat. Rasanya Raka ingin membekap mulut istrinya saat itu juga agar berhenti bicara. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja hingga lembab. "Diam, Sin. Tutup mulutmu," desis Raka dengan suara gemetar hebat, matanya liar melihat sekeliling, takut ada orang lain yang mendengar celotehan istrinya. Ia merasa seluruh mata di ruangan itu sedang menatap punggungnya, menertawakan kebodohannya yang fatal. Raka mundur selangkah, naluri pengecutnya berteriak menyuruhnya kabur. Ia mencari celah sempit di antara kerumunan tamu untuk melarikan diri menuju pintu keluar. Tapi kakinya seberat beton yang ditanam ke bumi. Ia terjebak. Dan saat itulah, dari atas panggung yang bermandikan cahaya sorot, Maya yang sedang memegang mikrofon perlahan mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Tatapan wanita itu berhenti tepat di satu titik. Di tempat Raka berdiri. Maya tidak marah, ia justru tersenyum. Senyum manis yang teramat dingin, seolah berkata, "Halo, Pak Manayer. Permainan baru saja dimulai." Raka tahu, detik itu juga, vonis kematian karirnya telah dijatuhkan tanpa perlu ketuk palu hakim. Suara dengungan mikrofon yang diketuk jari Maya menggema ke seluruh penjuru ballroom, membungkam ribuan percakapan basa-basi dalam sekejap mata. Cahaya lampu sorot utama kini terpusat sepenuhnya pada sosok wanita hamil di atas panggung itu, membuatnya terlihat begitu agung namun mengintimidasi. Di bawah sana, Raka masih bersembunyi di balik punggung tamu lain dengan keringat dingin yang membanjiri punggungnya. Ia berdoa dalam hati agar tanah membelah dan menelannya saat ini juga. Namun, kalimat pertama yang keluar dari bibir Maya justru memutarbalikan logika ketakutannya. "Malam ini adalah malam yang spesial," ucap Maya dengan nada suara yang lembut namun tegas, matanya menyapu lautan manusia di hadapannya. "Saya ingin menggunakan momen ini untuk memberikan apresiasi khusus kepada seseorang. Seseorang yang baru saja bergabung, namun telah berani mengajarkan saya pelajaran berharga tentang arti efisiensi dan pembersihan dalam sebuah perusahaan. Bapak Raka, manajer pemasaran kita yang baru, silakan naik ke atas panggung." Jantung Raka yang tadinya serasa berhenti berdetak karena horor, kini berdegup liar karena lonjakan harapan yang tiba-tiba. Apresiasi? Raka menelan ludah yang terasa kesat. Otak liciknya langsung bekerja memutar situasi. Mungkinkah Maya sebenarnya terkesan dengan ketegasannya kemarin? Mungkinkah bagi seorang pebisnis sejati, tindakan memecat karyawan lamban, meskipun itu dirinya sendiri yang menyamar, justru dianggap sebagai langkah brilian dan profesional? Secercah harapan itu berubah menjadi keyakinan buta. Raka melirik Sinta sekilas dengan tatapan sombong, seolah berkata, "Lihat, aku benarkan? Aku ini spesial." Ia merapikan jasnya, membusungkan dada, lalu melangkah keluar dari kerumunan. Langkah kaki Raka menuju panggung terasa ringan, seolah ia sedang berjalan di atas awan kemenangan. Tepuk tangan sopan terdengar ragu-ragu dari para tamu undangan yang bingung, namun di telinga Raka yang sudah tertutup ego, itu adalah gemuruh penyambutan pahlawan. Ia menaiki anak tangga panggung dengan percaya diri, berdiri tepat di samping Maya, dan bahkan sempat melempar senyum hormat yang berlebihan ke arah Pak Wijaya. Raka merasa malam ini adalah malam penobatannya. "Terima kasih, Bu Maya," bisik Raka saat disodori mikrofon, suaranya terdengar jumawa. "Saya hanya melakukan apa yang terbaik untuk efisiensi perusahaan." "Tunggu sebentar, Pak Raka," potong Maya. Senyum tipis di wajah Maya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi dingin yang membekukan darah. "Sebelum Anda menerima hadiah istimewa ini, mari kita lihat dulu prestasi apa yang sebenarnya Anda banggakan di depan tim Anda kemarin." Maya menjentikan jarinya ke arah operator di belakang panggung. Layar LED raksasa selebar 10 meter yang tadinya menampilkan logo emas perusahaan, tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Sedetik kemudian, sebuah rekaman video muncul dengan kualitas gambar tajam dan suara jernih yang menggelegar. Itu adalah rekaman CCTV ruangan Raka kemarin pagi. Di layar raksasa itu, ribuan pasang mata menyaksikan dengan jelas adegan keji tersebut. Terlihat Raka yang duduk angkuh, melempar tumpukan berkas tebal tepat ke wajah Maya yang pucat. Semua orang bisa mendengar teriakan kasar Raka yang menggema lewat speaker ballroom, "Perut buncitmu itu cuma beban perusahaan. Enyah dari sini."
Saya tidak butuh karyawan sampah sepertimu. Suara bentakan itu memantul di dinding-dinding mewah hotel, menciptakan horor yang nyata. Satu ruangan menahan napas. Hening yang mencekam dan mematikan menyelimuti udara, jauh lebih senyap dibanding kuburan. Wajah Raka yang tadinya merah merona karena bangga, kini memucat seputih kertas mayat. Lututnya gemetar hebat, hingga ia harus mencengkeram pinggiran podium, agar tidak ambruk di tempat. Ia menatap layar raksasa itu dengan mata melotot hampir keluar, lalu beralih menatap ratusan wajah tamu undangan yang kini memandangnya dengan tatapan jijik, marah, dan penghinaan yang menusuk. Ia terjebak. Ia telah ditelanjangi bulat-bulat di depan orang-orang paling berkuasa di industri ini, tanpa celah untuk kabur. Maya kembali mendekatkan bibirnya ke mikrofon, suaranya tenang namun setiap katanya menghunjam tajam ke ulu hati Raka. Kemarin, Anda memecat saya karena perut saya yang membesar dianggap menghalangi jalan karir Anda. Anda bilang perusahaan ini bukan panti sosial. Maya melangkah maju satu langkah, menatap Raka tepat di manik matanya yang dipenuhi ketakutan. Maka malam ini, di hadapan semua saksi mata, saya kembalikan kata-kata itu kepada Anda. Perusahaan ini memang bukan tempat sampah untuk memelihara pemimpin tanpa hati nurani. Bapak Raka, Anda saya pecat dengan tidak hormat, bukan karena kinerja Anda, tapi karena Anda gagal menjadi manusia. Gema suara Maya yang memecat Raka dengan tidak hormat masih berdenging di udara, menggantung berat seperti kabut tebal yang mencekik napas. Hening yang mencekam di dalam ballroom mewah itu pecah seketika, namun bukan oleh tepuk tangan, melainkan oleh suara bisik-bisik cemoohan yang merayap dari segala penjuru. Raka, yang beberapa menit lalu berdiri gagah dengan dagu terangkat menantang langit, kini menyusut kecil di bawah sorotan lampu sorot yang terasa membakar kulitnya. Tulang-tulang di kakinya seolah dilolosi satu persatu, membuatnya jatuh terduduk lemas di lantai panggung yang dingin. Wajahnya yang pucat pasi dibanjiri keringat sebesar biji jagung, matanya liar mencari celah untuk kabur. Namun ratusan pasang mata di hadapannya menatapnya dengan satu emosi yang seragam, kejijikan. Pak Wijaya, Pak, tolong saya. Raka merangkak, benar-benar merangkak seperti pengemis yang kehilangan akal sehat, mencoba menggapai ujung sepatu pantofel mengkilap milik sang CEO. Harga dirinya sudah lenyap tak berbekas, digantikan oleh insting bertahan hidup yang menyedihkan. Saya hilaf, Pak. Saya tidak tahu itu putri Bapak. Sumpah demi Tuhan, Pak, beri saya kesempatan kedua. Saya punya cicilan, Pak. Karir saya, tolong jangan hancurkan karir saya. Racau Raka dengan suara parau, air mata buayanya tumpah ruah membasahi lantai panggung. Namun, Pak Wijaya hanya mundur selangkah dengan ekspresi dingin dan datar, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberi kode tangan singkat, sebuah jentikan jari yang tegas, kepada dua petugas keamanan bertubuh kekar yang berdiri siaga di sudut panggung. Tanpa basa-basi, kedua petugas berseragam hitam itu maju, mencengkeram lengan kiri dan kanan Raka dengan kuat, lalu menyeretnya bangkit secara paksa. Jas mahalnya yang ia banggakan kini kusut tak karuan, dasinya miring mencekik leher, membuatnya terlihat persis seperti penjahat yang tertangkap basah. Saat diseret paksa menuruni tangga panggung dengan kaki yang terseret-seret di karpet merah, mata Raka yang panik menangkap sosok Sinta. Istrinya itu berdiri mematung di barisan paling depan, tepat di bawah panggung. Wajah Sinta basah oleh air mata, namun ia tidak bergerak sedikit pun. Alih-alih meminta maaf atau memohon ampun pada istrinya, iblis di dalam diri Raka justru mengambil alih di detik-detik terakhir kekuasaannya. Rasa malu membuatnya mencari kambing hitam. Sinta, Sinta, ngomong sesuatu. Teriak Raka histeris sambil meronta-ronta dari pegangan petugas. Urat lehernya menonjol keluar. Ini semua gara-gara kamu. Dasar istri bodoh. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau dia itu anak bos? Kalau kamu becus jadi istri, aku tidak akan begini. Kamu pembawa sial. Bilang sama mereka kalau aku ini korban salah paham. Cepat Sinta. Teriakan kasar itu menggema ke seluruh ruangan, menjadi paku terakhir yang menghunjam peti mati pernikahan mereka. Para tamu undangan menahan napas, ngeri melihat betapa rusaknya moral pria itu. Sinta tersentak hebat. Rasa iba dan cinta yang selama ini membutakan logikanya, mendadak menguap seketika, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan jernih. Ia menatap pria yang sedang diseret itu,
Dan untuk pertama kalinya, Sinta tidak melihat sosok suami yang ia hormati. Ia hanya melihat seorang pengecut menyedihkan yang tidak mau bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Perlahan, Sinta menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia menegakkan kepalanya. Saat Raka kembali berteriak memanggil namanya dengan penuh amarah, Sinta tidak maju untuk menolong. Ia justru memalingkan wajahnya ke arah lain, memutus kontak mata, dan mundur satu langkah menjauh. Sebuah simbol perpisahan tanpa kata. Bawa sampah itu keluar. Perintah Maya dingin dari atas panggung, suaranya mematikan segala harapan Raka. Pintu ganda ballroom terbuka lebar. Raka menjerit frustasi saat tubuhnya dilempar keluar lobi hotel oleh petugas keamanan, disaksikan oleh ratusan orang yang menggelengkan kepala. Suaranya makin menjauh dan akhirnya hilang ditelan pintu tebal yang tertutup rapat kembali. Di dalam ruangan itu, udara mendadak terasa lebih bersih dan ringan. Raka telah jatuh dari puncak ambisinya ke dasar jurang kehinaan dalam hitungan menit, meninggalkan Sinta yang kini berdiri sendiri, gemetar, namun anehnya merasa beban berat di pundaknya baru saja diangkat. Ia sendirian sekarang, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa merdeka. Hingar-bingar pesta di dalam ballroom perlahan terdengar sayup-sayup saat pintu kaca otomatis lobi hotel tertutup di belakang punggung Sinta. Ia berdiri sendirian di teras lobi yang luas, membiarkan angin malam Jakarta menerpa wajahnya yang sembab. Udara di luar sini terasa jauh lebih dingin, namun anehnya, dada Sinta terasa jauh lebih lapang. Tidak ada lagi bisikan tajam Raka yang menyuruhnya diam. Tidak ada lagi cengkeraman tangan kasar yang memaksanya tersenyum palsu. Malam ini, Sinta memang kehilangan statusnya sebagai istri seorang manajer, namun ia merasa baru saja menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Ia melangkah gontai menuruni tangga lobi, berniat memesan ojek daring untuk pulang ke rumah kontrakan, mengemasi barang-barangnya, dan pergi sejauh mungkin dari pria yang baru saja menghancurkan segalanya. Sinta, tunggu. Sebuah suara lembut namun berwibawa menghentikan langkah Sinta di anak tangga terakhir. Sinta menoleh ragu, takut jika itu adalah petugas keamanan yang ingin mengusirnya lebih jauh. Namun, matanya melebar saat melihat Maya berjalan menghampirinya. Sang pewaris tahta itu tidak lagi didampingi pengawal ketat. Ia berjalan sendirian, menenteng sepatu hak tingginya di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang perut buncitnya. Maya terlihat lelah, namun senyum tulus yang ia berikan kepada Sinta adalah senyum paling hangat yang pernah Sinta lihat malam ini. Sinta menunduk dalam, rasa malu menyergapnya. Mbak Maya, maafkan saya. Maafkan kelakuan Mas Raka. Saya benar-benar malu. Saya tidak tahu harus bilang apa untuk menebus. SSTT. Maya memotong ucapan itu lembut, lalu meraih tangan Sinta yang dingin. Angkat kepalamu, Sin. Kamu tidak perlu minta maaf atas dosa yang dilakukan suamimu. Seseorang tidak bisa disalahkan atas racun yang diminum orang lain. Raka hancur karena kesombongannya sendiri, bukan karena kamu. Maya merogoh tas tangan kecilnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna emas tebal, lalu meletakkannya di telapak tangan Sinta. Kemarin di taman, saat saya merasa dunia runtuh karena dipecat dan dihina, kamu adalah satu-satunya orang yang datang memberi saya minum. Kamu tidak melihat jabatan saya, kamu tidak melihat kekayaan saya. Kamu hanya melihat seorang ibu hamil yang kehausan. Ketulusan seperti itu barang langka di kota ini, Sinta. Dan ketulusan itu mahal harganya. Sinta menatap kartu nama itu dengan mata berkaca-kaca. Tertulis di sana, Maya Wijaya, CEO. Besok pagi, datanglah ke alamat kantor ini, lanjut Maya dengan nada tegas namun melindungi. Saya butuh orang kepercayaan untuk mengelola unit bisnis catering baru perusahaan kami. Saya tidak butuh orang pintar yang pandai menjilat. Saya butuh orang jujur yang punya hati. Dan saya tahu, masakan dan ketulusanmu adalah aset yang jauh lebih berharga daripada gelar manajer suamimu yang palsu itu. Tinggalkan Raka. Wanita sebaik kamu tidak pantas bersanding dengan pengecut yang hanya berani pada orang lemah. Air mata Sinta tumpah, bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang membuncah. Ia mengangguk mantap. Sebuah anggukan yang menandai awal hidup barunya. Maya menepuk bahu Sinta sekali lagi, lalu berbalik masuk ke dalam mobil jemputan mewahnya. Sementara itu, di kejauhan, di luar gerbang hotel yang megah,
terdengar sayup-sayup teriakan frustrasi seseorang yang sedang berdebat dengan Satpam Pos. Itu Raka. Pria yang tadi pagi merasa memiliki dunia, kini bahkan tidak diizinkan menginjakan kaki di aspal area hotel. Namanya telah masuk daftar hitam industri. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga reputasi, masa depan, dan istri yang selama ini tulus melayaninya. Sinta menatap punggung suaminya dari kejauhan untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa takut. Ia menggenggam erat kartu nama pemberian Maya di dadanya, lalu melangkah mantap ke arah berlawanan, menembus malam Jakarta yang kini terasa penuh harapan. Kisah ini berakhir dengan sebuah kebenaran mutlak, bahwa jabatan hanyalah topeng yang bisa tanggal sewaktu-waktu, namun adab dan kebaikan hati adalah mahkota abadi yang akan menyelamatkanmu di saat-saat paling tak terduga. Langit malam itu menjadi saksi. Satu kesombongan runtuh, dan satu ketulusan bangkit bersinar. Tamat.